أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Ustaz Muhammad Abdul Wahab LC LH yang sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber untuk kajian kitab rutin Jumat malam mengenai kitab 14 mazhab. Yang saya hormati para asatidzah, pekerja jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa dalam kebaikan. Setelah sholat maghrib berjamaah tadi, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk duduk dalam majelis ilmu, di mana para alim ulama menjelaskan bahasanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya yang kurang lebih bahasanya majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan ini untuk mendengarkan bacaan-bacaan dari guru kita mengenai fikih, perbedaan 4 mazhab. Saya rasa Al-Ustaz sudah siap, Bapak Ibu sekalian, sama-sama mendengarkan, fokus, kita mengambil barokah ilmu dari beliau. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dibuka di sini ya, forum diskusi. Nanti mungkin dikasih waktu 15 menit ya sebelum berusaha. Demikian, karena Al-Ustaz sudah siap, mari kita berikan kesempatan pada guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian ba'da maghrib Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam keadaan tercurah limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di maghrib kali ini kita melanjutkan kajian fikih 4 mazhab kita, yang mana di malam hari ini kita masuk ke dalam bab sholat ya. Kalau kemarin, di bulan kemarin kita bahas tentang sholat dalam perjalanan ya, sholat orang-orang perkotaan dan permasalahan ya. Nah, untuk kali ini kita akan urut mengkaji tentang sholat berdasarkan 4 mazhab, dari mulai takbiratul ihram ya, sampai salam ya. Jadi insya Allah kita akan kupas ya, insya Allah sholat kita selama ini insya Allah sah Pak ya. Cuma kita ingin coba memperdalam lagi bagaimana adanya khilafiyah, perbedaan pandangan di kalangan para ulama dalam tata cara sholat. Nah, ini penting kita ketahui, karena kadang-kala kalau kita nggak tahu gitu ya, kita menemukan ada teman kita, saudara kita yang kok sholatnya agak beda dengan kita. Kalau kita nggak tahu ilmunya, itu kita bawaannya curiga Pak, jangan-jangan ini aliran sesat gitu ya. Ternyata ada mazhabnya juga gitu ya, cuma kita nggak tahu aja. Makanya dalam pepatah Arab gitu ya dikatakan begini, man qalla ilmuhu kathura inkaruhu ya. Siapa yang ilmunya sedikit biasanya sering menyalah-nyalahkan orang lain ya. Sebaliknya orang yang wawasannya lebih luas itu biasanya lebih
tidak banyak menyalahkan orang lain karena dia sudah tahu gitu ya bahwa ternyata fikih itu luas ya. Ada banyak pandangan di kalangan para ulama. Oleh karenanya kita insya Allah akan bahas sholat ini ya lebih dalam lagi dari sudut pandang 4 mazhab. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara sholat ya, dari mulai rukun pertama sampai terakhir itu ya, itu banyak gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang memang sebagian itu kemudian diwajibkan, ada sebagian itu juga disunnahkan ya. Sunnah itu juga nanti ada level-levelnya. Ada sunnah yang sifatnya itu ditekankan, bahkan kalau kita lupa disunnahkan kita sujud sahwi. Ada yang sunnah yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi ada level-levelnya ya. Jadi kalau kita ilustrasikan gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat itu ya, itu kita bisa bagi menjadi yang pertama ada rukun sholat. Rukun sholat itu apa Pak? Rukun sholat itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat, yang kalau kita meninggalkan itu baik sengaja atau tidak sengaja gitu ya, maka sholat kita batal, sholat kita tidak sah, wajib diulangi lagi. Itu rukun sholat. Nah rukun sholat itu diibaratkan kalau kita analogikan dengan tubuh manusia Pak, itu seperti kepala. Manusia Pak, orang itu kalau tanpa kepala kira-kira bisa hidup apa enggak Pak? Enggak bisa hidup ya. Kepala itu jadi organ utama bagi manusia. Kalau nggak ada kepalanya pasti mati ya. Jadi rukun itu seperti kepala manusia dalam sholat. Kalau nggak ada rukun, maka sholatnya tidak sah, tidak dianggap. Sholatnya tidak dianggap, itu rukun. Contoh apa misalnya rukun dalam sholat? Contoh misalnya takbiratul ihram. Kalau orang kok sholat nggak takbiratul ihram, berarti sholatnya tidak sah. Apalagi misalnya nanti ada al-fatihah. Al-fatihah itu rukun sholat, dimana kalau kita tidak baca al-fatihah maka otomatis sholatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ada syarat sholat. Kalau syarat sholat sama-sama wajib dalam sholat, kalau tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah, sama-sama wajib. Tetapi syarat ini bedanya dengan rukun ya. Kalau rukun itu bagian dari anatomi tubuh sholat, yaitu kepala tadi kalau manusia ya. Kalau syarat itu tidak ya, atau bukan bagian dari tubuh sholat, dia di luar dari sholat, tapi wajib dalam sholat. Jadi kalau diibaratkan itu seperti udara bagi manusia. Manusia tanpa udara bisa hidup apa enggak Pak? Ya. Orang keluar angkasa Pak, nggak ada udara, hampa udara, mati Pak ya. Nah, udara itu adalah syarat bagi manusia, syarat biar manusia bisa hidup. Tapi udara bukan bagian dari tubuh manusia, gitu. Kira-kira begitu Pak ya. Nah, kalau dalam sholat, contohnya apa? Syarat sholat yang wajib dalam sholat, tapi bukan bagian dari ibadah sholat. Contoh misalnya bersuci, ya, berwudu, itu syarat sholat. Orang tidak berwudu, sholatnya otomatis tidak sah. Ya. Tetapi wudu bukan bagian dari rukun sholat. Ya, contoh yang lain apa Pak? Syarat sholat diantaranya misalnya menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat itu bukan rukun sholat, tapi syarat sholat. Ya, karena menghadap kiblat itu dari awal sebelum sholat kita sudah menghadap kiblat dulu. Ya, sampai akhir sholat kita harus terus menghadap kiblat. Kalau misalnya tengah-tengah sholat Pak kita bergeser dari kiblat, otomatis sholatnya tidak sah. Nah itu jadi syarat bedanya dengan rukun. Jadi kalau syarat itu wajib dalam sholat, tapi bukan bagian dari ibadah sholat. Itu namanya syarat. Dan biasanya syarat itu harus ada sepanjang sholat. Kalau rukun cukup ya sesuai tempatnya. Misalnya Al-Fatihah cukup ya satu rakaat sekali saja. Ya, tapi kalau syarat dari awal sholat sampai akhir sholat itu harus ada. Menutup aurat. Ya, dari awal sholat sampai akhir sholat harus menutup aurat. Di tengah-tengah sholat terbuka Pak, tersingkap auratnya, tidak langsung ditutup lagi, batal sholatnya. Ya. Nah, kecuali kalau bisa ditutup langsung ya, maka diteruskan saja, nggak masalah. Ini kadang-kadang kita Pak sering melihat gitu ya, ada orang lagi sholat, ya, itu pakai baju adeknya Pak, bajunya kesempitan, kayak kaos, ya, itu lagi sujud, mohon maaf itu Pak,
celengannya kelihatan Pak, gitu ya. Nah itu kan aurat. Kalau dia tidak menutupnya langsung ketika sholat, itu batal sholat. Ya, kita mau ngasih tahu juga kadang-kadang nggak enak gitu Pak ya. Kalau sholatnya batal sebetulnya, gitu ya. Padahal itu tidak sah. Kenapa? Karena menurut Abu Hurairah harus ada dalam sepanjang sholat. Itu syarat sholat. Nah yang ketiga, ada yang disebut ini dalam istilah dalam madhab Syafi'i, ya. Ada yang disebut dengan sunnah ab'ad. Ya. Sunnah ab'ad itu kalau diibaratkan dalam tubuh manusia itu seperti anggota badan, tangan, kaki, ya. Bisa nggak orang hidup tanpa tangan? Bisa, ya. Tapi mohon maaf, ya berarti ya disebut sebagai apa? Cacat kayak gitu ya, kurang sempurna. Ya. Tapi bisa hidup, bisa. Ya. Nah itu sunnah ab'ad. Jadi sunnah yang sangat ditekankan, kalau tidak ya sholatnya dianggap kurang, gitu ya. Maka nanti disunahkan kalau lupa diganti dengan sujud sahwi supaya tidak kurang. Nah dalam mazhab Syafi'i Pak, sunnah ab'ad itu ada 3. Dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad ada 3. Apa saja? Pertama, sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i itu duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu bukan rukun. Ya. Duduk tasyahud awal itu bukan rukun, Pak. Jadi kalau sholatnya 4 rakaat, kan rakaat kedua ada namanya tasyahud awal, tahiyat awal. Nah itu bukan rukun, itu sunnah ab'ad. Artinya begini Pak, kalau ada imam sholat misalnya zuhur gitu ya, kan 4 rakaat atau isya, ya. Rakaat kedua setelah sujud yang kedua kan harusnya tahiyat awal dulu, ya. Tiba-tiba imamnya langsung berdiri Pak, lupa gitu ya. Lupa nggak tasyahud awal. Nah kan makmum baca subhanallah tuh Pak ya, subhanallah ya. Nah itu imam kira-kira bagaimana seharusnya sikapnya? Apakah harus turun lagi, dia duduk lagi, atau lanjut aja? Nah seharusnya itu Pak lanjut aja. Kenapa? Karena tahiyat awal itu bukan rukun, dia sunnah ab'ad. Cuma kadang-kadang karena makmumnya nggak tahu Pak, gitu ya, itu makmumnya terus-terusan subhanallah, subhanallah makin kenceng tuh Pak. Imamnya nggak duduk lagi, itu makmumnya khawatir nggak sah gitu ya. Jadi makin kenceng subhanallah. Akhirnya imam kalah tuh pas sama makmum gitu ya. Akhirnya imam turun lagi. Padahal sebetulnya nggak harus turun lagi. Ya, lanjut aja. Kenapa? Karena ya tahiyat awal itu bukan rukun, tapi sunnah ab'ad. Nah karena dia sunnah ab'ad, kalau lupa tinggal nanti diganti dengan sujud sahwi. Jadi imam lanjut aja tuh Pak. Lanjut rakaat ketiga, walaupun lupa dia nggak tasyahud awal, lanjut rakaat ketiga, rakaat keempat, nanti sebelum salam dia sujud 2 kali, namanya sujud sahwi, baru kemudian salam. Nah itu sunnah ab'ad. Kemudian juga baca sholawat pada tasyahud awal, itu juga sunnah ab'ad. Kemudian dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad diantaranya adalah kunut subuh. Nah kunut subuh dalam mazhab Syafi'i itu sunnah ab'ad, sunnah yang sangat ditekankan, ya. Kenapa? Karena memang ada hadisnya dalam Sunan Al-Baihaqi disebutkan bahwa lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi itu senantiasa melaksanakan kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Ini dalam riwayat Al-Baihaqi, hadisnya sahih dalam mazhab Syafi'i sehingga dipakai oleh mazhab Syafi'i, sehingga berpendapat bahwa kunut subuh hukumnya sunnah, dan sunnahnya sunnah yang ab'ad, sunnah yang sangat ditekankan. Dan kalau imam lupa itu tidak kunut subuh, sunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Saking sunnahnya itu Pak, ya. Karena Nabi itu dalam hadis tersebut yang tadi kita bacakan, sampai meninggal dunia Nabi senantiasa kunut subuh. Walaupun hadis ini itu didoifkan oleh ulama yang lain, sehingga mazhab Hanafi misalnya tidak menerima hadis ini, ya, karena ada hadis yang lain di mana ada seorang sahabat ditanya sama anaknya, wahai bapakku, apakah engkau pernah melihat Nabi itu kunut subuh? Enggak, kunut subuh itu muhdas, kunut subuh itu hukumnya bid'ah gitu ya, tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Ada sahabat yang beribadah tersebut, bukan Nabi, tapi sahabat yang menyatakan seperti itu. Nah, karena hadisnya sama-sama sahih dalam mazhab Syafi'i, kemudian dikompromikan. Nah, jadi bahwa yang dipakai adalah yang menyatakan kunut subuh itu ada sampai meninggal, ya, karena hadisnya hadis sahih, tidak mungkin sahabat berbohong, ya.
Adapun hadis yang mengatakan seorang sahabat mengatakan Nabi itu tidak pernah kunut subuh, boleh jadi itu sahabat yang hidupnya kemudian di akhir masa kenabian dan dia mungkin gitu ya tidak melihat gitu, atau tidak menerima informasi tersebut ya, sehingga dalam kaidah madzhab Syafi'i al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi. Hadis yang menyatakan ada itu lebih diambil daripada hadis yang meniadakan. Sehingga yang diambil adalah hadis yang riwayat Al-Baihaqi tadi yang mengatakan bahwa Nabi itu sampai meninggal senantiasa melaksanakan kunut subuh ya. Jadi ini khilafiyah di antar mazhab ya. Yang mengatakan sunnah di antaranya mazhab Syafi'i. Yang mengatakan tidak sunnah itu mazhab Hanafi ya. Nah, jadi ini wajar Pak ya. Mau kunut, mau tidak kunut, atau dalam mazhab Syafi'i pun kunut subuh itu hukumnya sunnah, bukan rukun Pak ya. Bukan rukun. Nah, cuma disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Nah cuma begini Pak, kalau kira-kira imamnya itu tidak kunut, makmumnya mazhab Syafi'i, gitu ya. Terus makmum gimana Pak? Sunnah nggak dia sujud sahwi Pak, makmum? Kalau imamnya nggak kunut, makmumnya mazhab Syafi'i, sunnah nggak bagi makmum itu sujud sahwi? Ya, tergantung imamnya Pak. Kalau imamnya sujud sahwi maka bukan sunnah lagi, wajib sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ya pada dasarnya hukumnya sunnah. Tapi bisa jadi wajib. Buat siapa? Buat makmum. Kalau bagi imam, hukumnya sunnah sujud sahwi. Kalau dia meninggalkan sunnah abad. Tapi kalau buat makmum, ya karena imamnya sujud sahwi, maka hukumnya bukan sunnah lagi. Jadi wajib. Jadi ada sujud sahwi yang hukumnya wajib, yaitu sunnah bagi makmum yang imamnya sujud sahwi. Maka bagi makmum tidak dia harus ikut imam sujud sahwi. Kalau enggak batal dia sholatnya. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, jadi kalau imamnya sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Gitu. Kalau enggak, batal Pak sholatnya. Karena makmum wajib mengikuti imam gitu. Tapi bagi imam hukumnya sunnah. Andai kan imam tidak sujud sahwi, ya sudah nggak masalah. Dan makmum tidak perlu sujud sahwi. Ya. Kalau makmum sujud sahwi sendirian, berarti dibatal malah sholatnya gitu ya. Karena harus ikut imam. Ya, lebih baik. Jadi sujud sahwi pun hukumnya sunnah, tidak masalah kalaupun misalnya tidak sujud sahwi. Tapi disunahkan kalau meninggalkan sunnah abad itu diganti dengan sujud sahwi. Seperti tadi ada 3 ya. Duduk tasyahud awal, baca salawat di tasyahud awal, kemudian kunut subuh. Itu 3 dalam mazhab Syafi'i yang disebut sebagai sunnah abad. Dan yang keempat ada yang disebut dengan sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah dalam sholat yang kalau tidak dilaksanakan tidak masalah, sholatnya tetap sah dan tidak disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Kalau kelewat ya sudah Pak, mau sengaja mau tidak sengaja nggak ada masalah. Ya. Cuma ya mungkin pahalanya kurang aja, gitu ya. Tapi kalaupun tidak nggak masalah, dia bukan rukun dan bukan sunnah abad yang sunnah diganti dengan sujud sahwi, enggak. Ya kalau diibaratkan dalam tubuh manusia itu seperti rambut. Manusia bisa hidup tanpa rambut. Dan kalaupun nggak ada rambutnya Pak, tidak disebut cacat. Ya, bahkan ada orang sengaja dia dibotakin rambutnya Pak, yang sudah berumur, mohon maaf gitu ya, yang sudah agak jarang-jarang, yang mending dibotakin aja kan gitu ya. Nah itu tidak dianggap cacat enggak gitu ya, dan dia bisa hidup dengan sempurna ya. Nah itu sunnah hayat. Ya, sunnah hayat itu sunnah yang levelnya di bawah sunnah abad, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh apa? Sunnah hayat banyak Pak, sunnah hayat itu. Di antaranya misalnya membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah hayat. Yang kalaupun kita sengaja nggak baca doa iftitah, hukumnya nggak masalah. Sholatnya tetap sah dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya. Contohnya lagi apa Pak? Membaca amin setelah al-fatihah. Al-fatihah itu rukun dalam sholat, tapi baca aminnya itu bukan rukun, itu sunnah. Karena amin bukan bagian dari surah al-fatihah. Ya. Termasuk nanti misalnya kalau kita bicara basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim sebelum al-fatihah, itu wajib apa enggak Pak dalam sholat? Nah, ulama beda pendapat tuh. Bagi mazhab Syafi'i dan Hambali, baca bismillah itu wajib dalam sholat sebelum al-fatihah. Kenapa? Karena bismillah bagian dari surat al-fatihah. Jadi kalau ditanya Pak, ayat pertama surat al-fatihah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi dalam mazhab Maliki Pak, bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi dalam mazhab Maliki kalau ditanya apa ayat pertama surah Al-Fatihah?
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Dia hanya untuk tabarukan saja Pak istilahnya gitu ya. Sama kayak kita mau makan kan baca bismillah. Kita mau melaksanakan amal baik kita baca bismillah. Sama, bismillah dalam Al-Fatihah hanya sekedar tabarukan saja dalam mazhab Maliki dan bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga dalam mazhab Maliki Pak, tidak boleh orang baca bismillah sebelum Al-Fatihah ketika sholat. Bedanya jauh Pak, Pak. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah, sholatnya nggak sah. Mazhab Maliki kalau baca bismillah malah nggak sah sholatnya Pak. Jadi dua pendapat yang sangat bertolak belakang nih Pak. Kenapa? Karena bismillah dalam mazhab Syafi'i dianggap bagian dari Al-Fatihah. Karena memang ada riwayatnya. Ada riwayat yang lain mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu yang diambil dalam mazhab Maliki ya. Nah, kita ya pegang pendapatnya mazhab Syafi'i gitu ya. Dan mazhab Hambali sama gitu ya. Jadi bismillah bagian dari Al-Fatihah. Jadi wajib dibaca dan dia bagian dari Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca maka tidak sah sholatnya. Cuma bedanya antara mazhab Syafi'i dan Hambali gitu Pak ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i bagi imam itu disunahkan baca bismillahnya jahar ya, dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali sama-sama baca bismillah, cuma bismillahnya dibaca sir, dibaca pelan. Jadi kalau ada imam mazhabnya Hambali itu biasanya baca bismillah cuma pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu di imam-imam di Masjidil Haram ya, yang sudah dan seterusnya itu baca bismillah sebetulnya Pak. Cuma bismillahnya pelan. Ya. Jadi kalau kita dengar dengan teliti gitu ya, itu sebetulnya kedengaran tuh baca bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Itu khasnya mazhab Hambali. Di Saudi itu mazhab Hambali. Ya, bahasa bismillahnya pelan. Tapi baca. Tapi kalau dalam mazhab Maliki sama sekali nggak boleh baca. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Karena bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau baca bismillah, oh berarti kita membaca sesuatu di luar bacaan sholat. Nah, sehingga sholatnya jadi batal gitu ya. Itu dalam mazhab Maliki Pak gitu ya. Nah, pertanyaannya begini Pak. Kenapa kok ya ada yang rukun, ada yang sunnah ya? Yang sunnah ada dua, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Dari mana para ulama tahu? Ya, pertanyaannya apakah Nabi dulu Pak ketika mengajarkan sholat itu dikasih tahu kepada para sahabat, wahai para sahabat, ini rukun, ini sunnah? Nggak begitu Pak cara ngajarin Nabi sholat gitu ya. Gimana cara Nabi ngajarin sholat para sahabat? Nabi cuma bilang begini Pak, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi itu ngajarin sholat itu nggak di secara teori gitu ya, disebutkan bahwa ini rukun, ini syarat, ini sunnah. Nabi nggak pernah bilang begitu Pak. Nabi cuma sholat aja. Nanti direkam oleh sahabat Nabi, kemudian sahabat Nabi mendeskripsikan dalam riwayat hadis, disampaikan kepada murid-muridnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, sampai kepada kita. Nah ini sumber masalahnya Pak. Para sahabat itu kan cuma melihat Nabi sholat ya. Ketika sahabat Nabi melihat Nabi sholat, kemudian dijabarkan, diriwayatkan kepada generasi berikutnya, itu kadangkala lafadznya beda-beda, padahal melihatnya sama. Tapi karena lafadznya beda, cara periwayatannya beda, sehingga orang mungkin setelahnya itu akan menangkapnya berbeda. Contoh begini Pak, ada dua riwayat tentang bagaimana cara kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ada satu riwayat sebagian sahabat mengatakan Nabi itu kalau mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sejajar dengan telinga. Satu riwayat yang lain mengatakan Nabi itu kalau mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Nah, ini boleh jadi Pak, dua riwayat seolah-olah beda, padahal boleh jadi dua orang sahabat itu melihatnya sama, cuma membahasakannya beda. Gini Pak, Allah, ini sejajar telinga nggak? Bagian atas sejajar telinga, sejajar pundak apa enggak? Bagian bawahnya sejajar pundak. Jadi mungkin ada sahabat yang mengatakan Nabi itu kalau mengangkat tangan sejajar pundak karena melihat bawahnya. Yang lain mengatakan enggak, Nabi itu sejajar dengan telinga karena melihat atasnya. Jadi dua-duanya sama-sama benar sebetulnya gitu ya. Cuma cara membahasakan yang beda. Seolah-olah beda padahal sama sebetulnya gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ada riwayat-riwayat yang seolah-olah berbeda, tapi mungkin hanya
mendeskripsikannya saja atau pilihan-pilihan katanya saja yang berbeda. Karena memang Nabi itu tidak mengajarkan secara teori pakai PowerPoint, enggak gitu Pak ya. Jadi enggak diajarkan ini rukun, ini syarat, ini sunnah, enggak. Jadi, nah dari mana kemudian para ulama tahu bahwa ini rukun, ini sunnah? Para ulama kemudian mengumpulkan banyak hadis tentang sholat, mengumpulkan banyak hadis, gitu ya, berbagai macam hadis. Kemudian nanti disimpulkan, oh dalam banyak hadis Nabi itu tidak pernah meninggalkan A, B, C. Oh berarti ini rukun. Tapi dalam sebagian hadis misalnya ada sebagian gerakan sholat atau bacaan sholat yang Nabi tidak mengajarkan kepada sahabat yang lain, ya, atau Nabi pernah meninggalkan itu, berarti ini bukan rukun, ini berarti sunnah. Ada yang Nabi itu lupa kemudian diganti sujud sahwi, ya, oh, ini berarti sunnahnya sunnah abad. Ada yang Nabi lupa tapi tidak diganti dengan sujud sahwi, oh, berarti sunnah hayat. Jadi diklasifikasikan Pak biar mudah. Karena kalau kita belajar sholat dari hadis langsung Pak, itu kita nggak bisa sholat Pak. Sampai hari kiamat mungkin nggak bisa sholat. Alhamdulillahnya para ulama memudahkan bagi kita. Dari sekian banyak hadis, ratusan bahkan ribuan hadis tentang sholat, para ulama kemudian mengklasifikasikannya, ya, meramunya, dibikinlah fikih sholat, ini rukun sholat, ini sunnah sholat, berdasarkan hadis-hadis yang ada. Sehingga kita lebih gampang belajar sholatnya Pak. Gitu ya, lebih gampang belajar sholat. Jadi kalau sebagian, mohon maaf, ada sebagian orang yang kita harus kembali kepada Quran dan hadis, kepada Quran dan sunnah, ya. Ya sudah, silahkan coba Pak, gitu ya. Belajar sholat langsung dari hadis, ya. Gak usah baca kitab fikih Pak, gak usah baca kitab para ulama, langsung aja dari hadis Pak. Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, belajar sholat dari situ Pak, silakan, gitu ya. Kalau nggak puyeng tuh Pak, ya, sampai botak tuh nggak bisa Pak sholat itu, ya. Kenapa? Kita nggak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Karena kita harus baca semua hadis dulu. Semua hadis kita baca baru kita bisa menyimpulkan. Itu pun kita belum tentu bisa. Karena kita nggak bisa bahasa Arab, gitu ya. Nah, jadi itu tugas para ulama yang merangkum itu, sehingga kita tinggal makan istilahnya gitu Pak, ya. Ya, kalau pabrik makanan itu ya sudah dikemas, sudah siap santap, ya. Daripada kita harus bikin sendiri, kita nggak bisa masak nasi goreng Pak, kita sok-sokan, ya, kita belanja bahannya sendiri, kita masak sendiri Pak. Itu yang ada malah nasi gorengnya gosong Pak, ya. Karena kita sendiri nggak bisa masak. Nah inilah ilustrasi dari sifat sholat, artinya gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan sholat yang sebagian rukun, sebagian sunnah, dan sunnah ada dua, ada abad, ada hayat. Jemaah sekalian, kalau kita lihat yang termasuk rukun sholat itu paling tidak ada 16, ya. Paling tidak ini menjadi sesuatu yang wajib, tidak boleh tidak, dalam sholat itu harus ada, ya. Di antara 16 rukun ini, ya, yang 6 itu adalah rukun berupa ucapan atau bacaan, yang lain adalah gerakan. Jadi ada dua, ya, ada gerakan, ada bacaan. Yang bacaan ada 6, yang gerakan sisanya berarti 10, ya. Dimulai dari niat, walaupun niat itu sebetulnya bukan bacaan Pak, niat itu kan di hati, ya, nggak dibaca, ya. Tapi ya kita masukkan ke dalam bacaan lah, gitu ya. Kemudian takbiratul ihram itu rukun bacaan yang kedua. Jadi Allahu Akbarnya Pak, bukan mengangkat tangannya. Jadi yang rukun itu dalam sholat baca Allahu Akbarnya, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Kalau ada orang misalnya sholat Pak, nggak angkat tangan, Allahu Akbar gitu aja, tangannya diam, sah nggak sholatnya Pak? Sholatnya tetap sah. Karena ini rukun adalah membaca takbirnya. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Ya, kemudian yang ketiga baca Al-Fatihah, ini adalah rukun dalam sholat, tidak boleh tidak, wajib baca Al-Fatihah. Maka ya apalagi bagi imam, gitu ya, apalagi bagi imam membaca Al-Fatihah ini krusial, ya, karena kalau misalnya salah baca Al-Fatihah berarti sholatnya juga tidak sah, karena Al-Fatihah itu hukumnya rukun dalam sholat. Jadi minimal kita itu harus ada satu surat, yaitu Al-Fatihah, yang kita bisa baca dengan benar. Tajwidnya, makhorijul hurufnya, tasdidnya, madnya, itu harus benar. Kalau salah, ya, padahal dia bisa misalnya, atau ada orang lain di belakang dia lebih bisa, berarti sholatnya tidak sah. Kecuali Pak, kalau satu jamaah itu semuanya nggak ada yang bisa, semuanya nggak bisa semua, misalnya Al-Fatihahnya salah-salah semua, nggak masalah kalau itu, karena bisanya seperti itu. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya yang maju adalah ternyata orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah.
baca Al-Fatihahnya salah. Padahal ada makmum yang lebih bisa. Maka makmum yang dia sebetulnya bisa baca Al-Fatihah, imamnya nggak bisa, makmumnya jadi batal gitu. Jadi batal. Makanya Pak, kalau kita sudah merasa Al-Fatihah kita benar gitu ya, menurut guru tahsin kita baca Al-Fatihah itu benar gitu ya. Maka kalau bisa, kalau kita misalnya di tempat-tempat yang umum gitu ya, seperti di mall, di musola, yang memang nggak ada imam rawatibnya, yang kadang-kadang saling tunjuk tuh Pak ya, itu kalau bisa kita ya bukan kepedean juga gitu ya, ya kita kalau ada yang nunjuk ya kita ke depan ya. Paling tidak kita memastikan jamaahnya benar, jangan sampai yang maju itu kadang-kadang begini, mohon maaf, kita udah apa namanya silau sama penampilannya dulu ya, baju gamis, jenggotnya panjang, ternyata pas maju Pak baca Al-Fatihahnya salah-salah tuh Pak gitu ya. Nah, ini kan repot Pak gitu ya, kita yang jadi batal tuh Pak sholatnya. Jadi nggak masalah kalau kita merasa baca Al-Fatihah kita sudah benar, ya kita inisiatif aja maju gitu ya. Daripada yang maju ternyata orang yang nggak bisa gitu ya. Karena kadang-kadang orang Indonesia kan gitu Pak, pada sungkan ya, udah bapak aja gitu ya. Ternyata yang maju akhirnya terpaksa juga Pak, akhirnya orang yang nggak bisa gitu ya. Nah kan jadi repot kita, jadi nggak sah sholatnya gitu ya. Jadi Al-Fatihah itu mesti benar, karena Al-Fatihah itu ya bagian dari rukun sholat ya, bacaannya harus benar. Kadang-kala sering ada yang menyepelekan gitu baca Al-Fatihah, tasdidnya nggak iya karena budu, wah iya karena stain, itu iya nggak pakai tasdid tuh Pak ya. Nah, itu salah tuh. Kalau salah begitu ya berarti ya, kalau makmumnya bisa dan tahu ya batal salat ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat nanti baca tasawuf akhir, itu bacaan salat yang merupakan rukun salat, tasawuf akhir ya, at-tahiyatu dan seterusnya itu. Kemudian baca salawat di tahiyat akhir. Baca salawat itu rukun salat. Jadi kalau kita nggak baca salawat di tahiyat akhir juga batal salatnya. Hati-hati Pak. Allahumma sholli ala sayyidina, itu paling minimal. Allahumma sholli ala Muhammad itu minimal. Kalau mau lengkap, Allahumma sholli ala Muhammad ya, kama shollaita ala Ibrahim. Bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah. Itu yang paling idealnya. Tapi kalaupun misalnya kita mau singkat, cukup salawat kepada Nabi Muhammad saja. Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Itu sudah menggugurkan rukun salat. Baca salawat di tahiyat akhir. Kemudian salam pertama, itu bacaan yang menjadi rukun. Salam pertama itu rukun. Salam kedua sunnah. Ya. Salam kedua sunnah. Jadi misalnya mohon begini. Ada orang yang misalnya setelah salam pertama itu, salam pertama sudah beres Pak, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia buang angin Pak, mohon maaf batal salatnya. Kira-kira dia wajib ngulang nggak dari awal? Habis Assalamualaikum warahmatullah, sebelum salam kedua dia kemudian batal Pak, buang angin misalnya gitu ya, karena saking ditahan Pak dari awal gitu ya. Itu dia sudah tahan dia, begitu salam nggak kuat dia Pak, keluar gitu misalnya. Nah itu batal nggak Pak? Tergantung Pak. Gini. Kalau misalnya setelah salam pertama itu udah selesai Pak, dia nggak lanjut salam kedua, kemudian dia batal, sah sholatnya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya begini Pak, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, salam kedua dia, pas salam kedua buang angin, batal sholatnya Pak. Kenapa? Karena kentutnya itu jadi berada dalam sholat gitu. Karena selesai sholatnya kalau dia salam kedua setelah salam kedua. Walaupun salam kedua itu sunnah, tapi kalau dia baca salam kedua, berarti dia masuk dalam sholat tuh kentutnya itu. Tapi kalau dia hentikan, dia misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup dia, kemudian bawa angin, dan dia nggak lanjut salam kedua, berarti sholatnya sudah selesai. Berarti kentut itu dihitungnya di luar sholat, jadi nggak ada masalah. Nah itu Pak. Jadi kalau nggak kuat tahan gitu Pak ya, jangan lanjut salam kedua gitu ya. Salam pertama aja selesaikan, baru kemudian kalau nggak kuat silakan gitu Pak ya. Itu nggak batal. Karena salam pertama itu yang jadi rukun, salam kedua itu hukumnya sunnah. Nah selebihnya nanti insya Allah kita akan bedah lagi lebih lanjut lagi ya, satu persatu ya, dengan perbandingan mazhabnya, bagaimana dalam berbagai mazhab kita akan coba gali lebih dalam lagi. Tapi minimal ini semacam apa namanya, gambaran umum ya, di mana rukun sholat itu dari mana diambil, dari hadis ini Pak sebetulnya. Ini hadis yang menjadi landasan para ulama menyebutkan rukun sholat. Namanya hadis orang yang sholatnya jelek. Hadisul musi'u sholatuhu. Hadis
al-musi'u sholatahu, hadis orang yang sholatnya jelek. Jadi begini Pak, ada orang Arab Badui, dia datang ke Masjid Nabawi, sholat di hadapan Rasulullah. Namanya orang Arab Badui Pak, dia kadang-kadang nggak ngerti sholat ya. Dia ngerti sholatnya wajib, tapi sholatnya bagaimana kadang-kadang nggak ngerti. Namanya orang Arab Badui, dia jarang ngaji Pak ya. Orang Arab yang pedalaman lah gitu ya, jarang ngaji. Jadi dia sekalinya sholat salah-salah. Dia sholat di hadapan Nabi, kemudian selesai sholat dipanggil